Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kami akan mengadakan sebuah kegiatan pra-observasi sebelum nanti akan melakukan observasi di dalam kelas. Perkenalkan diri, nama saya Sarma SS, CGP Angkatan 10 Kabupaten Karawang, mengajar di SMPN 2 Majalaya. Alhamdulillah hari ini saya akan observasi teman saya, Bu Rizka. Ya, lapor. Saya Mapal bahasa Inggris. Nanti sebelumnya salam juga untuk fasil kami, Bu Santi Susanti dan pengajar praktek Bu Ika Sulistiari ini. Kami akan mengajukan pra observasi, bertanya-tanya kepada Bu Rizka berkaitan dengan rencana nanti mengajar di dalam kelas. Jadi nanti sebelum nanti saya mengobservasi Bu Rizka akan ngobrol dulu sekarang ini. Baik, bisa dimulai Pak? Apa kabar Bu hari ini? Iya, alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Rizka sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini, pra-observasi ini. Mudah-mudahan kegiatan kita selalu dirahmati ya, selalu diberkahi oleh Allah. Kemudian Bu Rizka, untuk materi pembelajaran nanti di kelas, tujuan pembelajarannya apa saja tuh? Ya, baik Kak Salma, terima kasih atas waktunya. Tujuan pembelajaran saya, kebetulan saya mengambil mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Yang pertama yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi, murid diharapkan mampu menggunakan unsur-unsur dalam kegiatan interaksi dan struktur kalimat sederhana yang tepat dalam menyampaikan kalimat perkenalan diri. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu melalui pembelajaran sosial emosional, murid diharapkan mampu mengidentifikasi ide, pengalaman, minat dan pendapat dalam kegiatan perkenalan diri. Oke, tujuannya sangat bagus Bu. Pembelajaran yang sudah kita sampaikan tadi ada unsur diferensiasinya, ada juga unsur pembelajaran sosial emosionalnya. Oke, mari kita lanjutkan ke tahap indikator nih Bu ya. Bagaimana Ibu akan mengetahui bahwa murid Ibu itu telah mencapai tujuan tersebut. Kemudian kira-kira apa area pengembangan pembelajaran yang ingin dicapai? Ya, baik Pak. Area pengembangan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu kemampuan awam, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Di mana tujuannya adalah yang pertama, bagaimana murid mampu mengidentifikasi ide, kemudian pengalaman, minat dan pendapat berinteraksi setelah membaca contoh teks. Kemudian selanjutnya murid mampu menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan ide, pengalaman, minat, dan pendapat dalam kegiatan interaksi mengenai perkenalan diri. Oke, sudah cukup jelas, sudah tergambar memang ya pengembangan pembelajarannya yang dicapai. Sudah terukur juga. Sekarang kita ini nih Bu, ke tahap rencana mungkin ya. Bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, baik. Terima kasih Pak Salma. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya nanti akan mengelompokkan murid berdasarkan kemampuannya, berdasarkan minat dan bakatnya, berdasarkan kebutuhan dan pemahaman mereka. Untuk murid yang lebih cepat paham, mereka akan menuliskan kalimat yang digunakan dalam perkenalan diri melalui icon-icon yang sesuai dan membuatnya sesuai dengan model bagaimana dan seperti apa yang mereka inginkan. Misalnya bisa ditulis dengan tangan, tulis tangan di buku tulis, aplikasi Canva, komputer, aplikasi handphone gitu ya, melalui jenis tulisan kreatif yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Oke, sudah jelas tentang
terapkan berkaitan dengan diferensiasi dan pembelajaran sosial nasional. Nah, sekarang bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu Rizka terapkan dalam kelas? Strateginya seperti apa? Medianya, model dan metode pembelajarannya itu seperti apa? Ya, baik Pak. Untuk rancangan pembelajaran yang saya rancang sendiri yaitu yang pertama itu model pembelajarannya PBL Pak, Problem Basic Learning. Kemudian media pembelajaran yang kami gunakan itu ada laptop, kemudian kartu flashcard ya untuk siswa mengidentifikasi bagaimana apa saja yang kita perlukan saat memperkenalkan diri. Kemudian buku paket dan buku modul. Selanjutnya ada bahan evaluasi Pak, untuk diskusi ada KPD dan beberapa hasil diskusi siswa. Kemudian untuk strategi menganalisis dan mengevaluasi orientasi siswa pada masalah mengorganisasi murid ke dalam kelompok, memilih dan mengembangkan menyajikan hasil kerja kelompok murid. Oke, sudah bagus ya. Kemudian berarti pembelajaran yang Bu Rizka terapkan itu dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional yang menggunakan metode PBL, metode diskusi, LKPD dan presentasi. Dan untuk media pembelajarannya menggunakan laptop, flashcard, ya seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Rizka akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Jam berapa? Iya, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 7 Pak di jam ke-1 dan ke-2. Hari apa tadi? Hari Jumat. Oke, insya Allah nanti saya akan masuk ke kelas Ibu yang tadi disebutkan waktunya nanti mudah-mudahan kita dari kesehatan ya. Amin, Pak. Selanjutnya mungkin apa yang Bu Rizka dapatkan nih dan gali dari percakapan kita kali ini, pembelajaran apa yang bisa kita ambil? Ya, untuk pembelajaran melalui percakapan ini yang bisa saya ambil adalah tentunya saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dimulai pembuatan modul aja dan lain-lain supaya proses kegiatan belajar di kelas saya berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bu Rizka atas waktunya. Kita berdiskusi, kita ngobrol, sharing berkaitan dengan rencana kita akan melakukan, khususnya saya mengobservasi Ibu di dalam kelas nanti pas waktunya. Terima kasih Bu Rizka. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.
Bluetooth mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to our channel. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang self introduction atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perkenalan diri. Untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris ada beberapa poin. Oke, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu greeting atau salam. Untuk mengucapkan salam, kita dapat menggunakan ungkapan seperti Hi everyone, Hi semuanya, Hello everyone, Halo semuanya, Good morning, selamat pagi, dan masih banyak lagi ungkapan salam lainnya. Oke, itu tadi adalah greeting ya. Mulai greeting. Bisa pakai Assalamualaikum. Hi everyone. Tadi ya. Hello everyone. Good morning. Bisa seperti itu. Ya. Betul. Jadi kita tampilkan contohnya.
Oke, sudah? Sudah ya? Ya, nanti masing-masing kelompok maju ke depan ya, perwakilan mencontohkan hasil yang ada di sini. Kemudian nanti ya. Oke, coba perhatikan. Sudah selesai? Ayo, dikasih waktu 5 menit lagi. Ya, baik. Baik, anak-anakku. Ya. Oke. Nanti tugasnya dikumpulkan. Kemudian nanti perwakilan satu kelompok. Ya, perwakilan nanti satu kelompok saja untuk menyebutkan tadi hasil dari diskusi yang telah anak-anak buat. Ya. Baik, dari kelompok siapa? Mungkin dari kelompok jeruk. David, yuk. Silakan. Sini, maju. Ya. Kertasnya dibawa. Ya. Silakan menjelaskan. Yang pertama itu gambar apa? Menceritakan apa? Ya. Yuk, kasih tahu. Ya, apa? Alamat rumah apa? Address. Kemudian apa itu? Apa itu? Tanggal lahir apa in English? Birthday. Ya. Kemudian ada apa? Cita-cita apa? Dream. Kemudian ada apa lagi? Ada hobby. Itu adalah apa? Favorit. Lanjut. Oke, itu ada sosmed ya. Jadi nanti you can apa? Go to my social media apa gitu ya, seperti itu. Oke, ya tepuk tangan. Ya, baik anak-anak semua, tugas yang menulis silakan nanti anak-anak buat, kemudian nanti boleh dikirim ke WhatsApp grup di grup kelas kita ya. Untuk tugas itu nanti anak-anak bisa mengerjakan itu mengenai apa? Mengenai menulis teks supaya rapi, indah, bagus sesuai dengan kemampuan anak-anak itu. Paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke, cukup. Terima kasih. Oke. Untuk yang tadi, untuk kelompok jeruk bagus ya. Untuk kelompok selanjutnya nanti akan dinilai seperti apa. Mudah-mudahan anak-anak tetap terus bersemangat ya. Jangan lupa kita akan bertemu lagi pada
kegiatan pasca observasi setelah tadi melakukan pengamatan atau observasi di dalam kelas. Nah, sekarang saya akan mungkin diskusi dengan Bu Rizka berkaitan dengan hasil pengamatan atau hasil pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Pak Sarma. Oke, terima kasih atas kesempatan Ibu ya untuk bisa melakukan pasca observasi ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas, Bu? Ya, perasaan saya cukup senang, kemudian cukup puas juga dengan pembelajaran tadi. Meskipun ada beberapa hal yang sepertinya harus saya perbaiki, dan terima kasih karena sudah mengobservasi kelas saya. Oke, bagus sekali Bu ya. Mari kita mulai diskusi ini atau kita obrolan kita ini dengan tujuan pembelajaran Bu ya. Apakah menurut Ibu tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan sudah tercapai Bu di kelas? Baik, menurut saya sebagian besar tujuan pembelajaran telah tercapai, di mana siswa mampu menggunakan unsur-unsur dalam kegiatan interaksi dan struktur, kalimat sederhana yang tepat, kemudian seperti apa dalam menyampaikan kalimat perkenalan diri. Oke, berarti secara umum sudah tercapai, alhamdulillah. Kemudian sekarang kita lanjut ke indikatornya Bu ya. Berdasarkan pengamatan Bu Rizka, apakah murid menunjukkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan? Ya, menurut saya berdasarkan penilaian dan observasi nih Pak, sebagian besar murid mampu mengidentifikasi ide, pengalaman, minat, dan pendapat berinteraksi setelah membaca contoh teks. Oke, ya. Memang tadi juga saya melihat ketika Ibu mengajar itu banyak murid yang aktif mampu menulis kalimat yang digunakan dalam perkenalan diri. Bagus sekali itu ya. Nah, sekarang bagaimana menurut Ibu strategi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang diterapkan? Apakah sudah berjalan sesuai rencana? Ya, saya merasa strategi pembelajaran tersebut cukup efektif Pak, di mana kita atau kami mengelompokkan murid berdasarkan tingkat pemahaman mereka, kemudian membantu banyak murid yang memerlukan bantuan. Untuk lebih mudah memahami materi, namun ada beberapa murid yang tampaknya masih memerlukan dukungan tambahan Pak. Dalam strategi PSE, murid dapat membaca teks dengan mengucapkan yang benar. Oke, iya betul sekali. Saya juga tadi di kelas melihat hal tersebut ya. Untuk rencana kedepannya ini, apa yang menurut Ibu bisa diperbaiki atau ditingkatkan dalam strategi ini? Saya berpikir untuk menambah lebih banyak variasi materi Pak dan aktivitasnya. Betul. Kemudian memperpanjang waktu untuk diskusi dalam berkelompok. Kemudian itu saya juga akan memberikan lebih banyak umpan balik individual untuk murid yang memerlukan bantuan tambahan. Betul, saya setuju ya. Itu adalah rencana yang sangat baik. Kemudian sekarang mari kita tinjau tindakan yang telah dilakukan. Bagaimana menurut Ibu langkah-langkah konkret yang telah Bu Rizka ambil selama pembelajaran tadi? Saya merasa langkah-langkah tersebut berjalan dengan baik Pak. Namun saya merasa perlu memberikan lebih banyak waktu untuk murid yang memerlukan bantuan tambahan dalam memahami bagaimana murid dapat menjawab pertanyaan tentang apa saja yang harus disebutkan, kemudian menceritakan tentang diri melalui perkenalan kepada orang lain. Oke, betul sekali, saya setuju ya. Memberikan waktu tambahan perhatian khusus akan sangat membantu. Terakhir, mari kita analisis pembelajaran ini secara keseluruhan. Apa yang menjadi pembelajaran utama yang Ibu dapatkan dari sesi ini? Ya, saya belajar bahwa berdiferensiasi dan PSE dalam pembelajaran sangat membantu. Tetapi saya perlu lebih peka terhadap kebutuhan masing-masing murid dan memberikan dukungan yang lebih personal. Saya juga menyadari pentingnya memberikan waktu yang cukup untuk memberikan refleksi dan diskusi kepada beberapa siswa yang memang
membutuhkan ya Pak ya, pemahaman sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sungguh refleksi yang bagus Bu ya. Yang Ibu tadi sampaikan, saya setuju bahwa diferensiasi dan PSE dalam pembelajaran adalah dukungan individu adalah kunci keberhasilan itu ya. Terima kasih atas kerjasamanya Bu. Apakah ada hal yang ingin didiskusikan lagi? Ya, terima kasih Pak Sarma. Sebelumnya saya merasa sangat tercanggung ya Pak ya, kemudian was-was, takut tidak sesuai, tapi setelah kita berdiskusi, saya merasa obrolan kita dari mulai pra dan kemudian melakukan kegiatan pembelajaran serta pasca pada kali ini sangat bermanfaat. Insya Allah saya akan menerapkan masukan yang telah Pak Sarma sampaikan dalam pembelajaran berikutnya. Saya kira obrolan kita saat ini sudah cukup. Oke, baik Bu Rizka, terima kasih atas dedikasi Bu Rizka. Kemudian saya yakin juga dengan peningkatan ini pembelajaran Ibu akan semakin baik. Semoga sukses untuk pembelajaran berikutnya ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Sarma. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.